Halo guys, kembali lagi sama aku di channel aku Resti Ananda. Kali ini aku mau sedikit cerita tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu yang berada di Jawa Barat, Bandung. Awal kisah ini adalah seorang putri yang memiliki peliharaan, yaitu anjing, yang dia beri nama Tumang. Mereka selalu bersama layaknya seorang majikan dan juga peliharaan. Sampai ketika suatu hari Dayang Sumbi sedang menenun pakaian, dan tidak sengaja bola yang ia sedang tenunkan di dalam kain jatuh ke bawah. Dayang Sumbi pun karena malas untuk mengambilnya, dia pun berjanji, jika ada laki-laki yang membawa dan menemukannya, berikan dia kepadaku, maka dia akan menjadi suamiku. Tetapi jika dia adalah perempuan, maka dia akan dijadikan saya sebagai saudara. Itu kata Dayang Sumbi. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria yang membawakan bola itu kepada si Dayang Sumbi. Tetapi ternyata bukan laki-laki seperti manusia, tetapi ternyata dia adalah Tumang, peliharanya sendiri. Ya, dia memang laki-laki, dan Dayang Sumbi telah berjanji untuk menikah dengan laki-laki yang membawakannya bola yang jatuh ke tanah itu dan menemukannya. Lalu karena perjanji seperti itu, Dayang Sumbi pun menikah dengan si Tumang. Tak lama setelah itu, mereka memiliki seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang pun tumbuh menjadi anak remaja yang kuat, yang nakal tetapi dan juga aktif. Sampai ketika ibunya menyuruhnya untuk ke hutan, untuk bermain bersama Tumang dan mencari sesuatu untuk dimakan dengan dipanah. Sangkuriang pun ingin memanah seekor rusa, tetapi sang Tumang yang sebenarnya Sangkuriang pun tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya. Dia hanya menganggap Tumang sebagai peliharaan ibunya dan sebagai temannya saja. Dia menggonggong, guk 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 katanya, karena si Sangkuriang akan membunuh atau memanah seorang rusa yang sebenarnya rusa itu adalah sahabat dari si Tumang. Lalu si rusa pun melihat ke arah panah si Sangkuriang dan pergi kabur dari Sangkuriang. Karena Sangkuriang marah, dia pun menghukum si Tumang dan membunuh si Tumang. Setelah itu, karena Sangkuriang tidak mendapatkan hewan dari panahnya itu, dia pun mengambil jantung hati si Tumang, ayahnya sendiri yang bahkan dia tidak tahu, untuk diberikan kepada ibunya. Sampailah dia di kerajaan. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, masaklah ini." Lazada Oktober Sale cuma 3 hari 8 sampai 10 Oktober. Cek Lazada sekarang. Ibu, masaklah ini. Dan kata Sangkuriang, "Ibu, masaklah ini, saya telah memanah ini." Lalu sang ibu pun memasaknya dan lupa tentang si Tumang, suaminya. Saat makan, ibunya bertanya, "Kemana kasih Tumang, wahai anakku?" Sangkuriang menjawab, "Tumang telah tiada, ibu." "Bagaimana mungkin dia telah tiada?" Ibunya pun marah, sang Dayang Sumbing marah. Lalu Sangkuriang menjawab, "Itu adalah jantung hati si Tumang." Lalu seketika Dayang Sumbing pun marah dan mengatakan bahwa dia adalah ayahmu. Tapi Sangkuriang tidak pernah percaya itu. Tidak mungkin dia ayahku. Ibunya pun memukul Sangkuriang dengan panci yang menjadikannya berbekas di dalam keningnya sebagai tanda dia pernah dipukul oleh ibunya. Lalu si Sangkuriang pun diusir karena telah membunuh sang ayah. Dia pun pergi dan memberi dendam kepada kerajaan itu. Hingga suatu saat dia pun menjadi dewasa
beranjak dan memiliki perasaan kepada seorang wanita yang ia lihat beberapa hari yang lalu. Dia pun berpikir untuk mendekatinya karena dia sangat cantik. Dia tidak pernah tahu bahwa dia adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumi. Yang ia tahu hanyalah cinta yang bermekar dalam hatinya untuk si perempuan itu. Setelah lama mereka menjalin kasih, Dayang Sumi pun tidak pernah mengetahui bahwa dia adalah putranya sendiri. Lalu hingga suatu saat, Dayang Sumi pun melihat tanda di sini di kening sang kuryang bahwa dia sebenarnya adalah putranya. Lalu sang ibunya pun mengatakan bahwa kau tidak akan pernah menikah denganku karena kau adalah putraku. Lalu sang kuryang pun marah. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu? Aku bukan putramu. Kemana mungkin seorang ibuku? Ibuku pasti sudah tua, kata si sang kuryang. Lalu ibunya pun berkata, aku tidak menua karena aku memakan jantung hati Tumang sang suamiku. Dan aku tidak mungkin menikah dengan sang putraku. Kau adalah putraku, sang kuryang. Sang kuryang pun membantah dan tetap ingin menikah dengan seorang yang ia cintai itu, yang padahal dia adalah seorang ibunya. Lalu seketika ia pun memberikan sebuah perintah kepada putranya itu agar membuatkannya perahu yang besar untuk dia bisa berlayar bersamanya. Padahal itu hanyalah ilusi untuk dia agar dia tidak menikah dengan putrinya. Dia mengatakan, jika ayam sudah berkokok dan matahari mulai terbit, maka kamu sudah terlambat untuk menyelesaikan perahu itu. Maka lakukanlah dalam 1 malam, kata sang ibu Dayang Sumi. Setelah itu, Dayang Sumi pun pergi. Begitu dengan sang kuryang. Dia mencari jalan untuk menjadikan perahu yang besar itu bagaimana. Dia pun mencari jin dan memerintah jin untuk membuatkannya sebuah perahu yang besar. Ketika itu jin pun menuruti semua ucapannya. Lalu jin pun membuatkan perahu yang besar untuk sang kuryang. Dan Dayang Sumi pun melihat dari kejauhan semakin selesai perahu yang ia buat. Lalu Dayang Sumi pun berpikir untuk segera mengakhirinya walaupun malam masih panjang dengan membuat ayam berkokok hingga dia tahu bahwa dia telah terlambat padahal belum. Maka Dayang Sumi pun memberikan sebuah cahaya kepada sang ayam agar sang ayam bangun dan berkokok. Ketika itulah ayam berkokok dan sang kuryang pun telah menyadari bahwa dia telah kalah. Dia pun menendang perahu yang belum selesai itu dan dia pun ada di dalam perahu dan mati di dalam perahu itu. Dan Dayang Sumi pun tidak pernah menjadi istri sang kuryang. Dan legenda itu menceritakan sejarah tentang Gunung Tangkuban Parahu. Oke, segitu aja cerita kali ini buat kalian yang mendengarkan aku. Jangan lupa like, share, and subscribe channel aku agar aku bisa lebih banyak bikin video konten yang terbaru yang pastinya menarik dan untuk kalian dengar. Oke, sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe video ini karena tanpa kalian aku pasti tidak bisa membuat konten-konten baru lagi. Karena kalian adalah semangatku. Oke, bye-bye. Terima kasih. See you later next time. Assalamualaikum.